Kali ini kita akan belajar menerapkan kaidah-kaidah prinsip-prinsip hitung cepat ke dalam beberapa soal. Ini ada paket pertama, kita latih. Jadi kebayang bagaimana ketika mengerjakan soal-soal perhitungan seperti ini. Contoh pertama, silakan setiap contoh dipelajari dulu, kemudian dicoba. Nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, melihat soal seperti ini, harusnya dalam pikiran kita adalah bahwa tes bukan untuk menyaring manusia kalkulator, tapi manusia cerdik ya, yang melihat pola penyederhanaan. Itu intinya. Sehingga dalam benak kita pasti ini tidak dikerjakan manual. Ya, ada dua kelompok di sini kita analisis. 2026 di kelompok yang lain kita lihat apakah ada yang dekat, ternyata ada yang dekat. Kemudian 2000, adakah yang dekat? Ada ternyata. Oh, berarti ini yang dekat dengan yang dekat begitu. 2026 dengan 2025 kita dekatkan ya. Seperti itu. Kemudian negatif 2000 kita dekatkan dengan temannya. Kemudian yang ini 3125 dengan ini kan dekat. Ya, selisihnya dekat. Sehingga bisa kita langsung hitung 2026 dengan 2025 kalau dikurangi ban 1 hasilnya. Kemudian negatif 2000 dengan 1998 lebih besar negatif, berarti negatif. Negatif 2. Ini 3123 dengan negatif 3125 kan lebih besar negatif, berarti negatif. Kemudian yang ini negatif 2427, 2428, ini selisihnya 1 positif. Sehingga 1 dengan 1 kan 2. Ya. 2 dengan ini kan hilang. Yang tersisa adalah negatif 2. Jadi jawaban kita adalah A. Demikian. Baik, contoh 2, silakan dicoba lagi. Nah, contoh 2 ini mengingatkan kita pada pengelompokan. Ya. Ingat, kalau ada dua bilangan seperti ini, 435 dengan 2, operasi tambah, kita lihat 2 nempelnya, setelahnya apa operasinya? Ternyata perkalian, maka yang harus didahulukan adalah perkalian. Ketika 2 dihadapkan pada dua pilihan, ditambahkan atau dikalikan, maka pilih yang dikalikan. Itu urutannya. Ya. Ketika 144 di sini dikurangi, ya, hubungannya dikurangi, kemudian 144 pun dengan angka lain dibagi, maka utamakan pembagian. Ingat ya, perkalian pembagian itu harus diutamakan daripada penjumlahan dan pengurangan. Seperti itu. Sehingga yang ini harus dioperasikan yang ini dulu. Kemudian ini, kelompok dan kelompok baru bisa dijumlahkan. 435, 2 dikali 13 adalah 26. Kemudian 144 dibagi 12 ya, negatif 144 dibagi 12, negatif 12. Nah, setelah ini baru bisa dijumlahkan. Mau ini duluan silahkan, atau mau 26 dengan ini silahkan. Kalau tambah dan kurang, ini satu level. Jadi disilahkan. 26 mau dijumlahkan, atau 26 mau dikurangi, itu dipersilahkan. Baik, hasilnya adalah 421. Misalkan 26 dikurangi 12 ya, berarti 14 kan? 14. Berarti 435 dikurangi 14. Ini dikurangi 1, 2. Ini dikurangi 4, 1. 4, 2, 1. Contoh 3, silakan. Nah, contoh 3 ini juga pengelompokan sama. Berarti kalau ada dalam kurung, ini dioperasikan dulu. Tidak boleh. Misalkan 64 dibagi 8 itu tidak boleh. Karena ini dalam kurung. Berarti yang dalam kurung ini sederhanakan dulu, baru kemudian dibagi 8. Itu prinsipnya. Dalam kurung itu menempati posisi lebih tinggi dari perkalian dan pembagian. Ya. Yuk. Di sini ada 64, di sini juga ada 64. Kita bisa menyederhanakannya. Ya. 64 dengan 64, berarti kita bisa menyederhanakannya. Ini adalah satu suku, ini adalah suku yang lain. Apa yang dimaksud suku? Yang dimaksud suku adalah dipisahkan oleh tambah dan kurang. Ya. Di sini mengandung 64, ini mengandung 64. Maka 64 bisa kita tulis satu kali. 64 kali 7. 64-nya sudah saya tulis, berarti yang belum saya tulis adalah 7. Maka 7 tulis di sini. Kemudian tambah 64 kali 6. 64-nya sudah saya tulis tadi, kemudian 6 yang belum ditulis, ya saya tulis 6. Itu bagian menyederhanakan ketika 64 dimiliki oleh keduanya. Ya.
Kemudian dibagi 8. 64 dibagi 8. Ya, ini 7 tambah 6 tuh 13. 64 bisa dibagi 8 yaitu 8. Jadi 8 kali 13 hasilnya adalah 104. C jawabannya. Nomor 4 silakan dicoba. Kita bahas. Nah, ketika koma-koma dalam desimal di sini tidak beraturan, artinya tidak beraturan di sini. Kalau beraturan nanti ada ya yang sering ya. Misalkan pembagian 8, pembagian 9 ya, itu ada pola-pola tertentu. Misalkan 125, 625 itu pasti pembagian 8. Ya, kalau misalkan kembar 3333 itu pasti perbandingan 3 atau 9 dan seterusnya. Nanti di video lain. Nah, di sini tidak, di sini acak. Nah, kalau begitu kita bisa pakai hampiran saja. Daripada kita bingung koma-koma sini, koma itu kecil ya, 0, itu kecil. Ya, 0, itu sangat kecil. Bilangan yang kecil lebih kecil dari 1, 0, ya. Sehingga dalam perhitungan begini, itu bisa diabaikan sebetulnya. 142,132 ditambah 4214 dikurangi 76,021 itu sebetulnya 132, 214 dan 021-nya bisa diabaikan. Ya, seperti itu. Menghitung ini kan gampang. Tidak seperti ini. 142 tambah 4 ya, 148 dikurangi 76 70. 142 ditambah 4 146 maksudnya, dikurangi 76 70. Ya. Lihat aja di opsi mana yang lebih dekat ke 70. Yang lebih dekat ke 70 ternyata D, udah aja jawabannya D begitu. Jadi tidak perlu menghitung ini karena ini terlalu kecil. Ya. Itu hampiran. Meskipun tidak tepat, tapi setidaknya kita bisa menebak, oh ini yang paling dekat, berarti ini jawabannya. Daripada kita murni menghitung ini. Baik, contoh nomor 5, silakan dicoba. Nah, ini juga pakai hampiran. Karena komanya ini sembarang ya, tidak khusus, tidak spesifik, kita bisa pakai hampiran. Namun kadang-kadang repot juga 489 dibagi 18 itu berapa? Nah, lagi-lagi kita pakai hampiran lagi. 489 misalkan jadikan 500. 18 dekat ke 20. 489 itu kan dekat ke 500. 18 itu dekat ke 20. Udah aja 500 dibagi 20. Gampang kan? Ya, 20, 5. Nolnya coret 1. Kemudian 50 dibagi 2, 25. Cari yang dekat ke 25 mana? 26. Itu. Ini kan jauh, ini jauh. 26. Karena kita kan melebihkan. Wajar dong kalau ini begini ya. Karena ini merupakan hampiran. Jawabannya adalah C. Contoh 6, silakan. Soal ini mengajarkan kita bagaimana menyederhanakan. Dalam bilangan desimal 0,0,0, itu kadang membingungkan. Maka dari itu kita hilangkan 0, ya, di sini menghilangkan 3. 1, 2, 3 di belakang komanya. Ya. Boleh dihilangkan 3, artinya dikali 1000 ya dengan kata lain. Lebih sederhananya dihilangkan 3. 1, 2, 3 di belakang komanya. Berarti ini pun sama. 1, 2, 3. Kalau di sini bergerak 3, bawah pun harus bergerak 3. 1, 2, 3 berarti 125. 1, 2, 3 berarti 25. 125 dibagi 5, 5. Jawabannya demikian. Jadi yang ini yang seolah-olah susah, ketika dihilangkan komanya ternyata 125 dibagi 25 itu gampang, 5. Ya, 25 rupiahnya ada 5 ya 125. Demikian. Nomor 7 silahkan. Ya, prinsip yang sama ya. 123,123 itu artinya 123 ditambah 0,123 dibagi 12,3. Kita bisa ini dulu aja dibagi ini. 123 dibagi 12,3. Nah, ingat ada koma. Wah, kita pengen geser nih. 1, boleh? Boleh. Ini juga harus digeser 1. Ini kan gak ada koma, berarti tambah 0 gitu. Jadi 1230 tambah dibagi 123. Demikian ya.
Kalau ini dikali 10 jadi hilang komanya jadi 123. Kalau ini dikali 10 jadi 1230. Kan intinya dikali 10. Ya. Nah, ini kan 123 dibagi 123 1. Jadi hasilnya 10. Demikian. Cari bilangan yang 10 mana? 10 itu ada 1, ada 2, ada 3. Tapi nggak mungkin ini. Kenapa? Karena 123 dibagi 12,3 belum ini. Pasti lebih. Oh, jawabannya kalau nggak D atau E. Kita bisa cek jawaban. Tapi kita bisa juga ini aja udah 0,123 dibagi 12,3 berapa? Ya, di sini komanya yang paling banyak mana? Yang ini yang atas. 1, 2, 3 berarti kali 1000. Ini juga berarti kali 1000. Ya, ini 1. Kemudian 0-nya 2 lagi. Jadi 123, 123, 00. Ini coret. Ya, jadi 1/100. 1/100 itu artinya apa? 0,01. Di belakang komanya ada 2. Berarti yang E jawabannya. Itu caranya. Contoh nomor 8 dipersilahkan. Di sini selain ada koma, juga menggunakan kuadrat. Maka dalam pikiran kita ingat bukan manusia kalkulator, pasti disuruh untuk menyederhanakan. 8,755 kuadrat, misalkan saya jadikan 9 kuadrat. Karena 75 itu dekat ke 9. 5435 karena dikuadratkan, sudah saya pilih 6 aja. Ya. Kemudian 653,2 hilangkan koma 2-nya. Karena apa? 9 kuadrat gampang, 81. Kemudian 6 kuadrat 36. Kita gampang menjumlahkan ini. Ya. Sehingga jawabannya adalah 770. Nah, yang dekat mana? Ini 9, ini 8, ini 7, ini 5, ini 4. Jawaban yang dekat adalah C. Kalau kita hitung benar, 8,755 dikuadratkan adalah ini. Kemudian 5, itu adalah 29,539. Kemudian yang ini ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 759,389. Ya, ini. Ya. Ada perbedaan tentu saja karena kita lebih-lebihkan. Cuman yang mendekati. Itu caranya. Contoh 9 dipersilahkan. Contoh 9, 16 kali 4 dikuadratkan dikurangi 80 dikurangi 17 dikuadratkan. 16 kali 4 adalah 64. 64 kuadrat dikurangi 63 kuadrat. Nah, ini kita sudah punya rumus ya. Ini harus diingat rumus ini. Ketika dua bilangan dikuadratkan, kemudian dikurangi, maka gampang dipecahnya. Jumlah dan kurangkan. Pecah saja. Jumlahkan, kemudian kurangkan. Jadi ketika 64 dikuadratkan, dikurangi 63 dikuadratkan, ini bilangannya bebas ya, mau dekat begini atau mau jauh. Misalkan 2 dan 5, 2 dan 11, 2 dan 50 misalkan. Ini tetap bisa dipakai. Selama ada dua bilangan yang dikurangi, kemudian dua-duanya dalam bentuk kuadrat, kita bisa pecah ke dalam bentuk ini. Jumlahkan, kurangkan. Yuk. 64 ditambah 63, kemudian 64 dikurangi 63. 64 ditambah 63, 127. 64 dikurangi 63, 1. Jadi jawabannya 127. Sangat gampang dalam perhitungannya daripada kita menghitung 64 dikuadratkan, kemudian 63 dikuadratkan, itu melibatkan angka-angka yang besar. Pengetahuan akan rumus ini sangat berguna, makanya tolong diingat. Contoh 10. Ini juga sama, 144 dibagi 12, ini sudah harus hafal, 144 itu adalah 12 kuadrat ya. Berarti 144 dibagi 12 itu adalah 12. Dikuadratkan, dikuadratkan. 54 dibagi 6 adalah 9. Kuadrat dikuadratkan. Muncul dua bilangan kuadrat dikurangi. Berarti ingat kita pecah saja, jumlahkan dan kurangkan. 12 tambah 9, 12 kurangi 9. 12 tambah 9 adalah 21, 12 kurangi 9 adalah 3. Sehingga jawabannya 63. D. Nomor 11, silahkan. 96,3% dari 0,333 adalah
Baik, 96,3% artinya apa? 96,3 dibagi 100. Ya, atau 96,3 ya. Ini kan dibagi 100 berarti geser komanya 2. 1, 2. Jadi 0,963 itu namanya 96,3%. Dari 0,333, kalau dalam matematik dari itu adalah kali. Ya, dari itu adalah kali. Itu dalam matematik. Ya. 0,963 dikali 0,333 kita bisa mengalikannya langsung atau kita bisa pakai trik. Ya. 0,9 itu kan dekat dengan 1, 0,3 itu dekat dengan 0,3, cari aja jawabannya. Yang lebih dekat ke 0,3 mana? Yang E, jawabannya E. Begitu. Itu cara pertama. Cara kedua, ya, kita misalkan sudah tahu 0,33 itu 1/3. Ya. Nanti di paket berikutnya kita akan berkenalan dengan koma-koma yang baku gitu, koma-koma yang bisa dijadikan pecahan gampang. Ini salah satunya, 0,3333 itu 1/3. Jadi sebetulnya begitu. Nah, kalau dikali 1/3 artinya kan dibagi 3. Ini kan ya 0 dibagi 3, 0, 9 dibagi 3, 3, 6 dibagi 3, 2, 3 dibagi 3, 1. Jadi 0,321. Mana yang dekat? Ya, begitu. Nomor 12. Silakan terapkan pemahamannya. Baik, ini aplikasi dari prinsip tadi. Ya, pakai hampiran. 999%. 999% lebih dekat ke angka 1000 gitu kan. Ini kan 999% itu 99/100. Jadikan 1000 yang atasnya. Biar gampang, dicoretkan gampang. Tuh, jadi 10 kan? Ya. Jadi soal ini seolah-olah 10 dikali ini. Kalau dikali 10 berarti kan tinggal geser aja komanya 1. Hasilnya berarti 6 koma. Mana yang 6 koma? Yang 6 koma adalah D. Jawabannya itu. Sederhana. Kalau kita sederhanakan di awal. Contoh 13, ini yang terakhir, silakan dicoba. Samakan penyebutnya. 21% dari 36% dari 5/6. Ingat dalam matematik kalau dari itu adalah perkalian. Yuk. 21/100 dikali 36/100 dikali 5/6. Ini sederhana. 36 bisa dibagi 6. Ya. Jadi 6 kan? Kemudian 6 kali 5, 30. 30 kali 21 adalah 630. 100 dikali 100 berarti nolnya jadi 4. 1, 2, 3, 4. Demikian. Ini bisa dicoret. Nolnya jadi berapa? 1, 2, 3. Berarti 1, 2, 3 di sini. Berarti ada angka 0 di sini. Ya. Jadi 0,0630. Ya. Ketika 63 kemudian dibagi 1000, maka di belakang nolnya, di belakang komanya harus 3. Ya. 063 begitu ya. Di sini ada bilangan tidak jadi masalah. Kalau misalkan dalam sebuah bilangan desimal 0,7, ini akan sama dengan 0,70. Sama juga dengan 0,700. Kita bebas. Ya, ini sama nilainya. Ketika 0 di belakang koma itu tidak bernilai. Kecuali kalau begini 0,70, kemudian ada bilangan lagi selain 0. Nah, ini bernilai. Tapi kalau yang begini bisa kita hilangkan. Sehingga kalau kita mendapatkan suatu saat misalkan 0,240, ini tidak bernilai, hilangkan aja jadi 0,24. Begitu, ya. Seperti ini. 630 ya dibagi ini. Begitu, 1 2 3 4 berarti 4, 1 2 3 4 ya. Kita dapatkan 0,0630. Ini bisa hilang. Begitu. Jadi 0,063. Jawabannya adalah A.